Yang namanya menjalani puasa di negara yang minoritas muslim tentu banyak tantangannya. Selain waktu puasa yang lebih lama, suasana Ramadan yang berbeda dengan di tanah air, dan jika di sini mungkin kita sering dengan beli takjil, bukber dengan teman-teman atau rekan sejawat, bahkan mungkin tarawih di rumah menjadi suasana yang dirindukan. Bagaimana dengan di luar negeri? Nah, kita sekarang sudah bersama dengan salah satu WNI yang ada di Texas, Amerika Serikat. Ada Raditya Agarwala. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Radit, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Mas Bram. Alhamdulillah baik-baik di sini, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ini dalam kondisi yang baik semua tentunya. Nah Mas, kalau di Indonesia kita lagi sahur, kalau di sana ini nunggu buka atau apa suasananya Mas? Baik, iya. Jadi kami berbeda 12 jam, Mas, Hah? dengan waktu Indonesia Barat. Saat ini kami menjelang sholat asar. 1 jam lagi, insya Allah memasuki iqomah asar. Mhm. Jadi masih siang ini, Mas. Masih siang ya, berarti berapa jam lagi sih atau durasinya berapa lama Mas? Lebih lama Indonesia atau di Texas, di Amerika? Mungkin kira-kira sama, Mas ya. Kami Mhm. mulai memasuki imsak itu sekitar pukul 5.58 Hmm. pagi. Dan akan memasuki buka insya Allah pada pukul 7 atau 19.48, Mas. Jadi sekitar ya 13-14 jam ya, Mas ya. Iya. Mungkin sekitar beda 1 atau 2 jam ya Mas dengan durasi yang ada di Indonesia ya. Betul, Ya, betul Mas. sekali. Nggak banyak, Mas. Betul Nggak sekali. banyak ya, alhamdulillah berarti mirip suasananya. Gimana di sana lagi panas kah atau masih bisa di inilah, masih bisa Ramadannya masih bisa lancar begitu seminggu terakhir? Ya, Alhamdulillah seminggu terakhir ini kami memasuki musim semi, Mas, Mhm. sehingga siangnya itu tidak terlalu panas, tidak terlalu apa namanya melelahkan. Dan kalau sore, kalau malam itu alhamdulillah cuaca cukup sejuk sehingga seminggu pertama ini alhamdulillah tidak mengalami kesulitan kami, Mas, dalam berpuasa. Wah, alhamdulillah. Berarti kondisi mendukung seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, Mas, ini kan tahun ketiga kita menjalin Ramadan di pandemi, Mas. Beberapa negara sudah Ya, betul sekali, pelonggaran, Mas. Indonesia pelonggaran. Kalau di sana seperti apa pelonggaran pengetatan? Apakah sudah bisa beribadah normal, tarawih di masjid seperti itu bagaimana? Baik, ya jadi selama 3 atau 2 tahun terakhir masjid terpaksa kami tutup, Mas, Masjid Mhm. Istiqlal di Houston, negara bagian Texas, oleh karena pandemi. Jadi kami tidak ambil risiko, saat itu tidak ada sholat taraweh, tidak ada sholat id. Memang beberapa jemaah datang untuk sholat anyway, untuk datang sholat di luar, jadi mereka tidak masuk ke bangunan. Jadi tahun ini adalah tahun pertama, Mas, kami buka kembali masjid dengan kapasitas penuh Mhm. seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Jadi masyarakat alhamdulillah semua terlihat senang, terasa apa ya excited gitu, Mas ya, untuk kembali hadir dan saling bersapa di masjid. Ini tahun pertama kami buka full kapasitas ini, Mas. Alhamdulillah, berarti mirip mungkin ya kondisinya seperti sebelum pandemi. Nah, khusus untuk syafnya bagaimana Mas? Betul. Apakah sudah mulai rapat kembali, terus kemudian apa saja mungkin syaratnya untuk bisa melakukan kegiatan beribadah dengan jumlah orang yang banyak, seperti itu? Ya, jadi untuk soft kami membuka pelan-pelan sekali, Mas, bertahap. Sampai kira-kira 2 minggu lalu itu masih sholat dengan berjarak, Mas, sekitar ya 1 meteran lah antara satu jamaah dengan yang lain. Kemudian setelah melihat apa angka-angka COVID itu menurun di negara bagian Texas ini, kami mengadakan masyura, pengurus masjid, pengurus organisasi, dan kami mencoba untuk merapatkan kembali, Mas. Jadi apa sholat atau soft itu dirapatkan baru saja, Mas, baru sekitar 2 minggu ke belakang. Hmm. Alhamdulillah sejauh ini sepertinya tidak ada masalah. Kami sholat ya seperti biasa dan apa namanya jamaah juga senang dengan sholat bareng-bareng kembali di masjid. Alhamdulillah. Baik, ini momennya pas berarti ya 2 minggu pas Ramadan malah bisa dirapatkan kembali seperti Ya, sebelum pandemi. Nah Mas ini memang kami memilih itu, Mas, momen Ramadan. Oh baik baik. Nah ini kan tarawih sudah bukbernya gimana nih? Sudah mulai lagi nggak teman-teman komunitas Indonesia bikin bukber-bukber dengan mungkin komunitas kecil begitu atau bagaimana? Ya, alhamdulillah juga, Mas, bukber itu kami juga sudah kapasitas penuh, Mas, seperti sebelum pandemi. Alhamdulillah ibu-ibu juga kaum masyarakat yang lain dari golongan non Indonesia
mereka ikut menyumbang makanan untuk takjil, untuk berbuka puasa, bahkan untuk makan malam setelah sholat maghrib. Itu betul-betul sudah kami buka, Mas. Tidak ada batasan atau jarak kembali, tetapi kami juga mengingatkan jemaah agar supaya mereka yang sakit tidak hadir, dan kalau ada yang barangkali tidak merasa comfortable gitu, Mas, ya, untuk makan sebelah menyebelah, kami pun paham, kami pun mafhum, maka kami sebutkan jemaah yang ingin sedikit isolasi tidak apa, ada tempat sendiri untuk itu. Tapi alhamdulillah, Mas, kami sudah ya kira-kira 90% full kapasitas untuk iftar dan makan malam, Mas. Oke, berarti ini semacam potluck gitu ya, saling bawa makanan, kumpul, saling bertukar, berbagi. Saya agak kepo nih, Mas, kalau di sana teman-teman komunitas Indonesia apa sih makanannya yang biasa dibawa untuk mungkin sedikit mengingatkan bagaimana suasana Ramadan di tanah air begitu? Iya, betul, Mas. Jadi karena di sini kekerabatan kami rapat sekali, Mas, alhamdulillah. Dan kami masih memiliki rasa keindonesiaan yang kuat lah, Mas. Jadi kami kalau membawa makanan, ya kami bawa makanan Indonesia, Mas, serupa misalnya kolak pisang yang kita makan kalau buka di Jakarta di Indonesia, Mas. Yeah. Kemudian ada juga bangsa kayak risoles, itu ada juga kue talam, macam-macam lah, Mas, jajan pasar di Indonesia sebagai pelengkap untuk buka puasa yang tradisional, yang seperti ada pakai kurma, begitu juga, Mas. Ada juga, alhamdulillah ya, tapi sama, Mas, situasinya, Mas, dengan di Indonesia, Mas. Agak mirip begitu ya. Nah, Mas, risolesnya pakai cabai rawit nggak, Mas? Betul. Sama kayak di Indonesia, Mas? Ada, Mas, pakai cabai rawit, Mas, betul, Mas. Ada juga ya. Nah, itu yang makan hanya orang Indonesia, Mas, kalau itu, Mas. Kalau ya, alhamdulillah. Nah, ini berarti artinya apakah dalam satu komunitas, dalam satu bukber itu ada juga teman-teman dari komunitas negara lain, Mas? Bagaimana suasana berbaginya juga dengan komunitas di luar Indonesia? Iya, ada sekali, Mas. Jadi masjid ini terbuka, Mas, untuk jemaah siapa saja dari Indonesia maupun non-Indonesia. Yang sering datang ke masjid kami itu adalah komunitas Pakistan, komunitas Arab, komunitas sekitar Timur Tengah ya, Mas, ya, Irak, dan juga Turki, dan beberapa barangkali orang lokal, Mas, Amerika Serikat sendiri. Jadi betul-betul menyampur gitu, Mas. Nah, terkait dengan makanannya, alhamdulillah mereka tidak komplain, Mas, dengan makanan Indonesia, Mas. Sepertinya makanan Indonesia itu bisa diterima oleh banyak lidah, Mas. Jadi mereka ikut makan dengan kita, Mas. Apa yang diberi pun mereka ikut makan. Ikut ya. Mungkin harus dikenalkan cabai rawitnya itu, Mas, sebagai pelengkap gorengan betul, atau takjil. Jadi setiap box itu ada cabai rawitnya, tapi sepengamatan saya rasanya yang bukan Indonesia itu tidak dimakan, Mas. Jadi ditaruh di situ aja, begitu kira-kira. Baik, Mas. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih yang dirindukan dari suasana Ramadan di Indonesia dan mungkin lagi dicoba dibangun sama Mas dan teman-teman komunitas di sana? Mohon maaf, terputus suaranya, Mas. Bagaimana, Mas? Iya, Mas Radit, kira-kira suasana Ramadan apa yang paling dikangeni sama Mas Radit dan teman-teman di sana dan coba untuk dibangun di sana, Mas? Oh, baik, ya. Jadi satu yang barangkali kami merasa agak kehilangan tuh, Mas, ya, kalau di Indonesia itu masjid itu kan penuh dengan anak-anak yang berbahasa Indonesia barangkali, Mas, ya. Nah, yang di sini oleh karena kami juga masjidnya terbuka, Mas, banyak bangsa lain yang ikut sholat dengan kami. Suasana tersebut rada hilang, Mas. Sehingga saat ini kami mencoba untuk membuat masjid yang seperti di Indonesia dengan mendatangkan atau dengan mengajak orang tua terutama yang memiliki anak kecil untuk juga hadir di dalam masjid tersebut, Mas. Mohon doanya nanti kalau masjidnya sudah jadi, insya Allah itu kami ingin sekali anak-anak Indonesia juga hadir ke masjid itu bukan hanya untuk salat, tetapi juga untuk mengenal kembali culture atau kebudayaan, bahasanya mungkin dari orang tua mereka, sehingga saya harapkan anak-anak yang berbahasa Indonesia, anak-anak itu bisa berbahasa Indonesia dan memenuhi masjid dengan bahasa Indonesia pula. Barangkali itu, Mas, yang saat ini agak-agak ketinggalan, Mas, agak-agak kehilangan. Mohon doanya dan dukungannya kira-kira, Mas. Amin. Jadi tidak hanya sebagai tempat beribadah, tapi juga pusat kajian ya buat generasi-generasi muda Muslim begitu di sana. Nah, Mas, ini ketika betul sekali, Mas, sudah dilonggarkan pada tahun ini, apakah ada rencana mudik misalkan pulang ke Indonesia, merasakan kembali bagaimana Idul Fitri di tanah air mungkin, Mas Radit? Ya, betul sekali, Mas. Ada beberapa teman kami, keluarga kami yang memang ingin berpuasa dan berlebaran di Indonesia itu ada. Sedangkan kami barangkali sebagian juga belum bisa, Mas, karena saat ini masih hari sekolah, Mas. Hari sekolah itu sampai bulan Mei.
sehingga kami tidak bisa meninggalkan anak dari sekolah untuk mudik ke Indonesia. Tapi insya Allah suatu masa nanti barangkali setelah Ramadan atau Idul Fitri bertepatan dengan Desember, insya Allah tentunya kami akan membawa anak-anak kami untuk juga mengalami masa-masa Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia, Mas. Amin, amin. Semoga rencananya segera terrealisasi dan anak-anak bisa juga merasakan begitu ya. Mungkin membangunkan sahur di masjid di dekat rumah yang ada di Indonesia mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Terima kasih Mas Radit. Betul sekali, Mas. Sudah bergabung bersama kami berbagi bagaimana pengalamannya Ramadan di sana dan tentu sehat selalu ya Mas. Sama-sama Mas Bram, terima kasih juga. Selamat sore, selamat pagi. Selamat pagi Mas.